Perkenalkan, nama saya Flora. Saya akan menjelaskan analisis data transportasi dalam pemahaman dan implikasi bisnis. Baik, pertama, dataset transportasi adalah kumpulan data terstruktur yang vital untuk analisis, perencanaan, dan pengembangan solusi mobilitas yang lebih baik. Ada beberapa sumber data utama yang saya ambil, ada 4, yaitu portal data pemerintahan, platform data publik, repositori penelitian dan akademis, terakhir itu penyediaan data dan data swasta. Data ini berisi 5.500 catatan dan 17 variabel, mencakup kondisi lalu lintas, lingkungan, dan insiden terkait transportasi yang menggunakan mobil Toyota ya. Di sini variabel yang akan saya bahas atau kunci yang saya bahas adalah waktu dan tanggal kejadian, lokasi geografis, jumlah kendaraan di area, kecepatan rata-rata, dan jenis kendaraan. Contohnya itu mobil, bus, truk, dan motor. Baik, langkah-langkah eksplorasi data awal atau sering kita sebut EDA, yaitu satu, pemuatan dan pemeriksaan awal. Proses awal untuk memuat dataset dan melihat struk serta beberapa baris pertama data. Kedua, jenis data dan kolom, memahami tipe data setiap kolom penting untuk analisa yang tepat. Ketiga, penanganan data bermasalah, identifikasi dan atasi nilai hilang atau baris duplikat untuk kualitas data. Seperti data-data yang ada di bawah ini, semua data yang saya sebutkan sudah memiliki pemecahan masalahnya masing-masing atau datasetnya sendiri. Seperti pemuatan pemeriksaan awal, kita bisa lihat di sini seberapa panjang waktunya gitu. Jenis data kolom di sini juga ada, penanganan data bermasalah juga di sini ada. Oke, yang keempat, statistik deskriptif dan distribusi data. Di sini ada ringkasan statistik kolom numerik atau kecepatan rata-rata. Minnya itu ada rata-rata itu ada di 61,32, sedangkan jumlah kendaraan yang melanggar itu tersebut ada 254,9. Kita bisa lihat lagi di sini ada estimated depth, min, max juga. Oke, ini kita skip. Sekarang kita masuk ke hubungan antar variabel, matriks korelasi kolom numerik, yaitu mengukur tingkat hubungan linear antara variabel numerik dalam dataset disajikan dalam bentuk matriks. Kita bisa lihat di sini ya, koefisiensi korelasi menunjukkan kekuatan dan arah hubungan positif, negatif, atau nol. Tuh. Identifikasi pasangan variabel paling berkorelasi, mengidentifikasi dua variabel dengan nilai korelasi absolut tertinggi di antara semua pasangan. Latitude versus Hammadian korelasi, yaitu hasilnya 0,031%. Visualisasi scatter plot menampilkan hubungan visual antara variabel latitude dan kelembaban dalam data. Kita bisa lihat di sini ya guys. Ini dia. Baik, terus kita masuk ke proses pembersihan data. Itu kan tadi masih ada data-data yang masih belum bersih ya, masih data yang itulah. Terus proses pembersihan data atau data cleaning. Pentingnya pembersihan data karena proses krusial untuk memastikan data akurat, konsisten, dan relevan sebelum analisis atau modeling. Data kotor dapat menyebabkan kesalahan dan mengurangi kekurangan hasil. Investasi ini meningkatkan kualitas data, efisiensi kerja, dan kendala analisis yang sangat penting dalam data transportasi. Satu, yaitu mengidentifikasi kolom kosong. Langkah awal untuk mengenali keberadaan nilai yang hilang atau NaN dalam setiap kolom dataset. Kedua, eliminasi baris duplikat. Proses penghapusan baris data yang diindetik untuk mencegah bias dan redundansi, yaitu menggunakan perintah df drop duplicates.
Ketiga, converse tipe data, mengubah format data mentah menjadi tipe data yang sesuai seperti objek datetime. Kita bisa menggunakan perintah pd titik to datetime. Keempat, imputasi nilai hilang, mengganti nilai hilang dengan estimasi median atau model agar dataset tetap lengkap dengan menggunakan perintah filna atau median atau mode. Oke. Implikasi bisnis dari analisis data transportasi. Kita dapat melihat implikasi bisnisnya, yaitu pertama, mengoptimalisasi rute dan logistik, redukasi waktu dan biaya berjalan atau pengiriman, perencanaan distribusi efisien dan real time, peningkatan efisiensi operasional, dan terakhir itu mengurangi emisi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kedua, peningkatan keselamatan lalu lintas, analisis perilaku pengemudi atau kecepatan atau pengereman, umpan balik untuk perilaku aman. Ketiga, prediksi potensi kecelakaan dan kerusakan. Dan terakhir yang di peningkatan keselamatan lalu lintas yaitu perawatan preventif kendaraan. Ketiga, dalam manajemen lalu lintas cerdas, pemantauan lalu lintas real time atau menggunakan GPS atau sensor jika ada melanggar lalu lintas itu. Kedua, estimasi waktu kedatangan yang akurat. Ketiga, pencocokan pengemudi, penumpang, lokasi. Keempat, penyesuaian rute dinamis. Terakhir yaitu pengembangan produk dan layanan baru, identifikasi peluang bertumbuh dan segmen baru, pengembangan layanan inovatif, penciptaan model bisnis dan lapangan kerja baru, serta koneksi UMKM dengan pelanggan. Apa sih pengaruh analisis data transportasi pada bisnis? Oke, manfaat utama analisis data itu peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya transportasi, peningkatan kepuasan pelanggan, peluang besar bagi kita di pekalangan pasar. Dan terakhir itu pengambilan keputusan berbasis data. Dan di sini kita juga bisa melihat insiden kecelakaan dalam data transportasi. Di sini bisa kita lihat ya, dari data 5.500 catatan, ada 575 insiden kecelakaan terjadi, mengidentifikasi area kritis untuk intervensi dan peningkatan keselamatan. Oke, kesimpulan dan rekomendasi. Ringkasan temuan kunci. Dataset 5.500 rekon atau 17 atribut mencakup parameter transportasi. Data telah diproses, nilai hilang, duplikasi, dan out ditangani. Variabel signifikasi, jenis kendaraan, kepadatan lalu lintas, cuaca, dan kondisi jalan. Keempat, korelasi linear rendah antar variabel numerik menunjukkan hubungan kompleks. Ketidakseimbangan kelas ditemukan pada accident occurrence dan accident severity. Langkah selanjutnya untuk analisis mendalam, rekayasa fitur lanjutan dari data waktu dan kondisi. Kedua, analisis mendalam faktor pemicu kecelakaan. Dan ketiga itu menganalisis geospasial untuk segmen jalan berisiko tinggi. Keempat, pemodelan prediktif ML untuk skenario kompleks. Terakhir yaitu pemanfaatan data untuk keunggulan kompetitif, optimasi rute dan manajemen lalu lintas real time, sistem peringatan dini untuk pencegahan kecelakaan, pengelolaan armada logistik dan efisien, pendukung kebijakan perencanaan kota dan infrastruktur. Oke, sekian penjelasan dari saya hari ini mengenai analisis data transportasi untuk pemahaman dan implikasi bisnis. Terima kasih.